Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota yaitu berjumlah 3 orang. Dengan saya sendiri yaitu Iqbal Maulana Ibrahim dengan NRP 23226056. Saya Febri Kurniawan dengan NRP 23226045. Saya Muhammad Rizal Maulana dengan NRP 23226038. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mini project yang berjudul yaitu integrasi STM32 dengan Node-RED. Pertama-tama kita menggunakan STM32H7A 3ZIT XKey. Lalu di sini kita menggunakan ADC1 dengan konfigurasi sebagai berikut. Bisa dilihat konfigurasinya sebagai berikut ini. Lalu untuk mode juga bisa dilihat sebagai berikut. Ini kita menggunakan IN16 dengan sistem single-ended. Lalu untuk connectivity kita menggunakan USART 3 dan menggunakan mode asinkron. Yes. Parameter setting. Lalu untuk parameter setting di sini kita menggunakan baud rate 115.200 bit per second dengan word length 8 bits dan including multiplexing. Siap. Lalu di sini kita menggunakan PA0 dan PA1 di mana PA0 sebagai potensio 1 dan PA1 sebagai potensio 2. Lalu di sini juga ada PF6 di mana PF6 di sini sebagai relay 1. Dan untuk PG10 di sini sebagai lampu atau LED. Untuk program bisa dilanjutkan oleh teman saya yaitu Febri Kurniawan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program dari STM32 tersebut. Untuk program main C, sini ada beberapa deklarasi, antara lain yaitu UINT 8 underscore T not read. Di sini mendeklarasikan sebuah variabel bernama node dengan tipe data UINT 8 underscore T, di mana data ini berukuran 8 bit. Terus selanjutnya underscore IO UINT 16 underscore T ADC value 2, di mana data ini mendeklarasikan sebuah array yang bernama ADC value dengan tipe data UINT 16 underscore T, di mana di mana tipe data ini mempresentasikan bilangan bulat tanpa tanda yang berukuran 16 bit. Lalu array ini memiliki dua elemen yang artinya dapat menyimpan dua nilai.
Lalu untuk char buffer ini mendeklarasikan sebuah array karakter bernama buffer dengan ukuran 20 karakter. Untuk selanjutnya ada integer port 1, port 2. Jadi mendeklarasikan dua variabel dengan tipe data int atau integer dengan variabel bernama port 1 dan port 2. Untuk selanjutnya ini ada program inisialisasi di mana hal ADC start DMA berarti program ini digunakan untuk memulai sebuah pengambilan data ADC. Untuk selanjutnya program while sini terdapat dua variabel atau dua data yang diambil, ada port 1 dan port 2. Dua data ini adalah sebuah array yang berisi nilai yang telah dikonversi dari analog ke digital. Lalu untuk sprint f buffer pada baris ini membentuk sebuah string atau teks yang berisi nilai port 1 dan port 2. Lalu untuk value transmit, baris ini mengirimkan data yang ada di dalam buffer melalui port serial UART3. Lalu untuk hal delay, yang berarti program berhenti selama 100 milidetik sebelum kembali ke awal loop. Terus selanjutnya untuk program it.c, terdapat eksternal variabel di mana variabel ini mendeklarasikan variabel HDMA ADC1 sebagai variabel eksternal, di mana HDMA ADC1 adalah struktur data yang menangani DMA atau Direct Memory Access yang digunakan untuk ADC. Dengan menandai variabel ini sebagai extern, program memberitahu bahwa HDMA ADC1 telah dideklarasikan dan diinisialisasi di tempat lain dalam kode. Lalu untuk extern UART handle type pada UART3 adalah variabel eksternal yang digunakan menangani komunikasi UART pada user 3. Lalu untuk extern UINT8 underscore T not read, variabel variabel not read ini adalah sebuah variabel bertipe UINT8 underscore T atau 8 bit unsigned integer yang juga dideklarasikan sebagai eksternal, di mana variabel ini digunakan untuk menyimpan satu karakter yang diterima melalui komunikasi UART. Lalu untuk program GPIO-nya, di sini ada hal DMA hierarchy handler
ADC1. Baris ini mengindikasikan bahwa kode ini sedang menangani interupsi dari DMA untuk ADC1, di mana DMA digunakan untuk mentransfer data secara efisien tanpa melibatkan prosesor secara langsung. Lalu untuk Halyard Reserve IT, di sini terdapat fungsi untuk menerima data dari UART3 secara asinkronus menggunakan interrupt. Data yang diterima akan disimpan ke dalam variabel Node-RED. Setelah itu, setelah data menerima setelah menerima data dari UART, kode akan mengecek nilai dari Node-RED. Jika nilai Node-RED bernilai A, maka pada pin 10 pada port GPIG akan diatur menjadi satu atau menjadikan lampu LED akan menyala. Lalu jika Node-RED bernilai B, maka lampu LED akan mati atau bernilai nol. Selanjutnya Node-RED bernilai C pada pin 6 port GPIO F. Di sini digunakan untuk menyalakan sebuah relay dan Node-RED bernilai D akan mematikan relay tersebut. Untuk selanjutnya penjelasan pada bagian Node-RED akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rizal Maulana. Untuk selanjutnya, pada Node-RED, data diterima oleh serial in. Pada serial in, untuk serial portnya kita COM7. Setelah itu kita lihat pada function 3. Pada step data yang diterima, pada step data 1, data yang diterima dipecah oleh perintah split. Data tersebut akan diparsing apabila bertemu dengan karakter koma. Ada dua data yang diparsing, yakni parse data 0 untuk potensio 1 dan parse data 1 untuk potensio 2. Kemudian dari function 3 dipecah menjadi function 4 dan function 5. Untuk function 4 dengan array 0 yang digunakan sebagai potensio 2. Kemudian untuk function 5 dengan array 1 digunakan sebagai potensio 1. Selanjutnya di sini juga ada 4 tombol. Untuk tombol yang pertama kita beri label LED 2 on. Untuk pilotnya kita memakai string dan kita beri nilai dan kita beri huruf absar. Kita samakan yang ada pada program STM32, yang dimana tombol yang pertama ini digunakan untuk menyalakan LED 2. Untuk tombol yang kedua kita beri label LED 2 off. Untuk pilot kita memakai string dan kita kasih huruf B besar, yang dimana tombol yang kedua ini digunakan untuk mematikan LED 2.
Untuk tombol yang ketiga, kita beri label relay satu on. Dan untuk pilot kita juga memakai string dan kita kasih huruf C besar, yang dimana nantinya tombol yang ketiga ini difungsikan untuk menghidupkan relay satu. Untuk tombol yang keempat, kita beri label relay satu off. Dan untuk pilot kita memakai string dan kita kasih huruf D besar. Yang dimana nantinya tombol keempat ini berfungsi untuk mematikan relay satu. Kemudian ini untuk tampilan dashboardnya. Untuk nilai yang pertama ini digunakan untuk menampilkan nilai potensio satu, dan untuk nilai yang kedua ini digunakan untuk menampilkan nilai potensio yang kedua. Di sini juga terdapat 4 tombol, ada tombol relay satu on dan tombol relay satu off, tombol LED 2 on dan tombol LED 2 off. Kita akan integrasikan antara STM32H7 dengan Node-RED. Pastikan port yang terhubung sudah sesuai. Cara mengetahui port yang sudah sesuai yaitu dengan mengecek pada device manager. Selanjutnya kita ke program. Kita build dulu programnya, kita cek apakah ada error atau tidak. Tidak ada error. Kalau tidak terdapat error, kemudian selanjutnya kita debug, lalu kita run. Bug. Kemudian kita ke UI Node-RED untuk melihat hasilnya. Di sini terdapat 2 potensio, 2 tombol on off untuk relay 1 dan 2 tombol on off untuk LED 2. Langkah pertama kita coba potensio 1. Kemudian kita coba untuk potensio yang kedua. Lanjut ke relay 1. Terakhir kita coba menyalakan dan mematikan LED 2. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah senantiasa mendengarkan dan mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.